Pemirsa Agnia TV, sore hari ini adalah tanggal 19 Juli 2021, malam Lebaran Idul Adha sebenarnya. Namun kita masih berada di masa PPKM darurat dan apakah nanti akan diperpanjang atau tidak ya. Nah ini juga nanti saya ingin tanyakan ke seorang pengusaha. Kira-kira kalau PPKM ini diperpanjang apa jadinya gitu ya. Saya sudah bersama Kang Haji Ali Action, bos dari Pecel Lele Ali Action. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Haji Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ali dalam beberapa waktu terakhir ini jadi viral ini di media sosial nih. Viral ya. Apa yang mendasari kemudian mobil Fortunernya ini harus dicoret-coret seperti itu? Gimana tuh ceritanya itu? Kami korban PPKM, Indonesia harus makan karena kami rakyat kecil. Karena kami bukan karena ditipu, tapi karena kami butuh makan. Curhatan hati dari Indonesia dan NKRI harga mati. Ya intinya curhatan hati aja. Curhatan hati. Curhatan dari hati yang dalam karena demo nggak bisa, ini nggak bisa. Itulah yang dinamakan action. Itu yang dinamakan action. Ternyata membludak, semua berita mengarah ke kita semua. Ya bukan karena untuk ria, bukan karena untuk apa ya. Jadi curhatan hati sebenarnya. Intinya mewakili rakyat Indonesia, terus khususnya daerah kita yang ditinggalin di sini. Oke. Dan per hari ini saya lihat di medsos saya, Kang Haji Ali, video itu yang saya juga repost itu ditonton lebih dari 31.000 kali oleh netizen Indonesia dan banyak juga yang support Pak Haji gitu. Kondisinya emang kan bukan hanya Pak Haji yang merasakan itu ya. Masyarakat yang lain juga merasakan. Yang nyinyir juga adalah namanya juga netizen ya, Pak Haji ya. Biasalah. Biasalah. Dan nyinyir biasa nggak apa-apa. Oke. Dan nyinyir banyak, yang ini banyak. Yang support banyak. Kan kita itulah manusia. Oke, Pak Haji, saya akan langsung masuk nih ke beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Sepanjang PPKM ini diberlakukan, jadi berapa orang yang akhirnya harus Pak Haji rumahkan nih? Ya sekitar 120 orang yang dikerumahkan. Ya jeda sampai tanggal berapa ini kita kan belum tahu. Tadi ada sidang juga kan belum jelas, mungkin masih darurat. Mungkin Bapak Bupati mengajukan ke gubernur, gubernur mengajukan ke Bapak Presiden. Oh. Mungkin seperti itu. Jadi sampai sore ini belum ada kejelasan ya ini diperpanjang atau enggak ya? Ya mungkin insya Allah kan mungkin ada rada kelonggaran mungkin. Karena kan rakyat Indonesia bukan Jawa Bali aja, semua kena dampak sebenarnya. Kena dampak lah, mau orang seperti apapun kena dampak. Pak Haji, 100 lebih karyawan yang harus dirumahkan. Pak Haji tetap mensupport mereka nggak? Misalnya tetap, maaf ya, misalnya tetap memberi makan, memberi apa gitu, tetap nggak sih Pak Haji? Atau mereka ya sudahlah kalian karena harus istirahat gitu? Ada yang istirahat, ada yang masih support, kita kasih sediakan makan. Ada yang tidur di kios, di pertokoan masih ada, sambil jaga lah gitu. Dan disuruh pulang ada yang nggak mau kan, keder. Kenapa itu? Kemarin sempat saya baca tuh Pak Haji, ada yang di screenshot itu yang statusnya Pak Haji itu ada yang mereka nggak bisa bayar kontrakan segala macam kan, miris juga ya dengernya ya. Itu salah satunya. Kalau kita bicara yang takutnya yang dikira enggak. Padahal asli kan screenshotan itu salah satunya orang karyawan kita. Saudara kita, tenaga kerja yang luar biasa kan, andai kata gitu. Yang selama ini memberikan penghasilan buat kita ya Pak Haji ya. Iyalah gitu. Jadi saling membantu. Saling menyupport. Pak Haji, dari mereka semua yang dirumahkan rata-rata apa yang mereka tetap curhatkan ke Pak Haji selama ini? Karena mereka nggak bisa kerja di rumah terus. Ya,
Ya minimal Pak kapan jualan? Pak ini bisa makan nggak? Pak ada beras nggak? Waduh. Pak ada uang nggak? Gitu. Aduh, bikin nangis itu ya kalau sampai nanya nggak punya beras gitu ya. Ya kan gini, andai kata diutarakan satu orang tuh punya istri, punya anak, terus kontrak, uang 100.000 pun nggak cukup. Itu pun udah ngiris sekali zaman sekarang tuh. Jadi kita juga kan ngiris. Jadi saya coret-coret itu bukan karena riak dan pamer. Mohon maaf netizen yang selalu ini ada yang nyinyir ke saya. Cuma sampai di PRRI tersampaikan Kuningan. Mantap. Ada orang Kuningan seperti gini kan gitu. Oke. Nah, tersampaikan. Dibaca sama orang DPR RI. Langsung telepon saya. Bagus katanya gitu. Inspirasinya diterima gitu. Oke. Karena mau kepolisian, mau kedokteran, mau TNI, Polri, segala sesuatu, Disu, Satpol PP itu sama dampaknya. Capek juga beliau. Capek juga, betul. Beliau juga capek. Punya keluarga kan sama. Cuma karena aturan. Makanya kalau aturannya dirombak sama Bapak Presiden, mudah-mudahan ada kelonggaran lah. Ya. Dampak seni juga kan dampaknya luar biasa itu. Video ini akan saya mention ke Pak Jokowi biar Pak Jokowi juga nonton video ini. Oke. Mudah-mudahan seperti mudah-mudahan itu. Ya. Nah, ini Pak Haji. Dengar sampai kesorot ke Pak Jokowi. Mantap. Ini mobil saya sampai kesorot nih ke Pak Jokowi. Mantap. Daerah mana itu? Sampai bupatinya juga anak buah kita, bupatinya sama benderanya. Oke. Pak Haji. Jadi diterima kalau Pak Jokowi sih dengan senyum diterima. Cuma kan mungkin masih rembukan. Ya, salah satu. Kalau demo ke Jakarta nggak bisa, ke mana-mana nggak diterima. Tapi salah satu ada yang seperti begitu, berarti mohon maaf netizen, kami mewakili semua masyarakat. Andai kata salah satu satu butir pun bukan 10 butir, satu butir ada suara. Ya. Bukan karena pamer, bukan karena apa gitu. Oke. Ini saya sampaikan salah satu pertanyaan netizen yang banyak masuk di medsos saya nih. Kenapa yang dicoret-coretnya Fortuner? Itu banyak tuh yang nanya tuh. Ya. Kenapa itu, Pak Haji? Itu mobil impian saya itu. Karena gini, kalau mobil bak, mobil yang tidak harganya biasa, tidak ditengok sama yang lain. Tapi begitu kita coret, udah saya jalan baru berapa kilo dari Ciloa ke Cirendang tuh banyak yang suruh berhenti. Jadi satu hati tangisan rakyat Indonesia mengucapkan. Jadi andai kata ada yang mewakili lah. Bukan karena kita demo harus apa. Ya. Tulisan aja luar biasa. Ya. Tulisan aja luar biasa. Efeknya jadi, luar biasa ya. Dampaknya berarti dampaknya ada kan gitu. Oke. Pak Haji, ini bagian akhir saja nih. Kalau misalnya kita kan belum tahu nih mau seperti apa besok. Kalau ternyata keputusannya masih diperpanjang, apa yang akan dilakukan Ali Action? Ya, kami kan diskusi sama senior pekerja kita, tenaga ahli semua kan ada. Kita menganggap sebagai saudara, kita menganggap sebagai teman, kita menganggap sebagai segala-galanya. Kalau tenaga kerja. Jadi mungkin ya diskusi dulu. Kalau masih ada ya diskusi kekurangan apa, kalau kekurangan beras juga kita datangkan. Bantulah ya. Oke, baik. Karena besok kan kita itu korban kitanya tuh. Sementara buat bagi-bagi anak buat dulu udah berapa kilo lah. Ya. Baru yang ada daftar-daftar kita. Baik. Ini isi. Apapun yang terjadi tetap karyawan itu menjadi prioritas untuk tetap dibantu ya, Pak Haji ya. Nah, itu. Yang penting gitu, jaga kesehatan semua. Saya selalu gitu. Janganlah sampai lapar. Mau makan berapa kali, yang penting kamu makan. Kalau malu makan, mau sama
sate, mau nasi goreng, mau apa kan silakan makan. Dan jelas jangan sampai lapar. Karena kondisi begini, kalau masuk angin itu lebih bahaya. Betul. Kalau sakit sedikit, COVID sebenarnya. Itu Wah, yang lebih bahaya. Lebih bahaya lagi nantinya. Kalau lagi briefing, makan dulu, jangan sampai menunggu lapar. Oke, Gitu. baik. Pak Haji, kalau tadi anggota DPR sudah memberikan respon juga dari video yang diupload, kalau Pemda gimana nih, Pemda Kuningan? Pak Bupati udah ngomong belum? Respon, karena beliau tidak bisa bergerak tanpa diskusi. Kan itu didiskusikan lagi ke gubernur sama presiden. Oke. Mungkin seperti itu, karena kan Pak Bupati juga ada atasan. Ya. Di sini nomor 1, berarti Pak Bupati nomor 3 di atasannya lagi. Betul. Ya, gitu. Ya, seperti itulah. Oke Pak Haji, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini akan segera berlalu, karena ini semuanya orang merasakan ya Pak Haji ya, kondisi yang tidak menyenangkan ini. Sehat selalu Pak Haji, selamat Idul Adha, salam buat keluarga. Assalamualaikum. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Haji Ali, pemilik dari Pecel Lele Ali Action. Tempatnya banyak, kemudian dia mempekerjakan banyak sekali karyawan, lebih dari 100 orang. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, beliau juga tetap mensupport semua karyawannya walaupun memang harus dirumahkan ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah dari apa yang sudah kita obrolkan. Jangan lupa subscribe.